Saya katakan, ya kalau zamannya dulu Nabi Sulaiman itu istana aja bisa pindah, ya kalau duit juga bisa pindah, entah dari mana ya itu bisa. Dan kami mohon, kalau ragu tentang kemampuan dan koromah yang didapatkan oleh beliau dari Allah, kami mohon dan kami akan minta mohon kepada beliau disaksikan oleh utusan Bapak Presiden, utusan dari untuk melihat langsung. Dan saya mengharapkan Metro TV dan TV-TV yang lain menyaksikan langsung. Saya insya Allah menantang siapa saja. Bagi orang-orang yang sekarang mengaku dirinya hebat, kebal dibacok, bisa menggandakan uang, pokoknya dudeng lah, atau merasa punya karomah. Siapapun zaman sekarang ini, insya Allah saya siap menantang. Dulu saya juga pernah menantang Gendeng Pamungkas untuk menyantet saya, termasuk Lia Aminuddin saya tantang. Saya bilang gitu, kalau dia memang dapat mukjizat, ayo lawan saya. Nah, tantangan seperti ini adalah tantangan tauhid, tantangan untuk membatalkan bahwasanya pengakuan dusta seperti itu tidak perlu terjadi di tengah masyarakat kita. Umat ini harus menyadari bahwasanya ketika dia ingin mendapatkan uang, dia harus bekerja keras. Dia harus berdagang atau bekerja dalam bentuk lainnya, atau bercocok tanam atau apapun yang sifatnya bekerja dan berusaha. Jadi tidak ada sesuatu keberhasilan dengan banyaknya uang lalu datangnya tiba-tiba. Nah, ini adalah hukum rasional yang berkembang di tengah masyarakat kita. Adapun ketika ada seseorang yang kemudian mampu menawarkan dirinya untuk menggandakan uang dalam jumlah yang banyak, ini perlu dipertanyakan. Satu, bisa unsur itu penipuan atau yang disebut dengan sihrul kadhibi. Jadi ini merupakan sihir akibat daripada dusta, di mana seseorang itu melakukan trik-trik tertentu di mana uang sudah disiapkan dan sebagainya untuk atraksi, maka kemudian uang yang sedikit tiba-tiba bisa menjadi banyak. Jadi seperti sihir para pendusta. Kemudian yang kedua adalah karena bantuan jin. Karena ada tipe jin-jin yang memang bisa mencuri, bisa mengambil uang dari mana saja. Kemudian dengan amalan-amalan tertentu manusia memanfaatkannya, maka kemudian jin-jin itu bisa membantu untuk mendapatkan uang. Tetapi yang seperti ini biasanya datang kepada para dukun dan paranormal atau tukang sihir. Tetapi itu pun tidak bisa sebanyak yang ditampilkan di dalam media TV itu atau yang kita lihat di YouTube, di mana ada orang yang kemudian bisa mendatangkan uang begitu banyak. Saya pikir ini adalah merupakan unsur penipuan dari beberapa orang yang percaya dengan dia, menyetorkan uang, lalu uang itu ditumpuk saja sama dia. Setelah itu ditampilkan kepada masyarakat seakan-akan itu adalah uang dari hasil penggandaan. Mungkin itu seperti yang terjadi. Dalam Islam itu ada beberapa keanehan yang sudah tercatat, yang sudah termaktub dalam kitab hadis ataupun dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tentang mukjizat. Mukjizat itu datang kepada Nabi. Itu pun tidak semua Nabi mendapatkan mukjizat. Kemudian karomah. Karomah itu adalah kelebihan atau keanehan yang datang kepada orang yang takwa kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah. Seperti kisah Umar bin Khattab yang ketika beliau sedang mengimami sholat, lalu kemudian melihat tentara atau pasukan Islam sedang terdesak, sehingga diperintahkan pada Umar bin Khattab itu untuk kepada syariah ya, untuk naik ke bukit pasukan itu. Akhirnya setelah itu terjadi di syariah juga itu melihat kasus seperti itu.
di mana dia melihat Umar memerintahkan itu, mendengarkan, bukan melihat, mendengarkan. Nah, ini namanya karomah. Dan Abu Umamah Al-Bahili cerdas bertanya, wahai Umar, adakah Nabi sesudah Nabi SAW wafat? Tidak ada. Lalu apa yang terjadi pada dirimu? Itu yang disebut karomah. Itu tidak akan datang kepadaku 2 kali. Nah, jadi nggak bisa kalau karomah itu kemudian kita panggil setiap saat, datang, keanehan itu datang dan sebagainya, itu namanya bukan karomah. Tentunya itu yang disebut dengan istidraj, yaitu keanehan yang datang dari setan. Nah, ketika kemudian ya kan seseorang itu sudah berkolaborasi dengan setan, maka kemudian akan dimudahkan jalan baginya dari setan-setan itu untuk melakukan apa saja yang berkaitan dengan sihir, yaitu apa? Menampilkan keanehan-keanehan yang datang kepadanya, termasuk untuk melakukan tipuan-tipuan sehingga orang itu tidak banyak melihatnya. Yang pertama tentunya dilakukan nidah ya, seruan atau dakwah kepadanya, seruan supaya mereka itu memahami bahwasanya apa yang terjadi pada diri orang itu merupakan tipuan. Jadi kemudian harus dipahamkan bahwasanya mereka sudah merasa tertipu, itu dulu yang harus dipahamkan. Lalu kemudian setelah memahamkan kepadanya, dikuatkan imannya. Jadi kita arahkan dia supaya kuat imannya. Nah, setelah kemudian pemahaman keimanannya sudah bagus, baru kemudian kita ruqyah. Nah, setelah kemudian kita ruqyah, kita lenturkan simpul-simpul setannya, lalu kemudian orang itu sadar, insya Allah ruqyah bisa membantu kesembuhannya. Saya pikir saya pengen ketemu dengan namanya Kanjeng Dimas Taat Pribadi ini ya. Namanya kan bagus nih, Kanjeng Dimas Taat Pribadi. Nah, lebih baik ketemu ya kan, supaya kemudian saya bisa mengetahui apakah sebenarnya yang terjadi pada dirinya. Karena orang-orang yang terganggu oleh adanya setan, biasanya memang dia punya keanehan-keanehan pada dirinya. Bisa jadi karena kelemahan fisiknya, kelemahan intelektualnya, kebodohannya terhadap ajaran agama. Lalu kemudian dia punya simpul-simpul setan yang berasal dari kecil sudah ada. Memang setan sudah membentuk dia, mengkader dia sejak kecil, sehingga ada penebalan-penebal simpul setan pada batang lehernya itu yang kemudian mempengaruhi pola pikirnya, sehingga kemudian berperilaku aneh seperti ini. Nah, kalau ketemu saya, insya Allah kalau kemudian dia dengan kesadarannya pengen sembuh, insya Allah bisa kita obati. Lalu kemudian dia bisa bertobat, kembali pada ajaran Allah. Jangan kemudian melakukan tipuan-tipuan seperti itu. Karena apa? Setan itu bisa memberikan Anda 99 kenikmatan, tapi satu tujuannya, supaya Anda kufur kepada Allah. Saya pikir Bunda ya, sudah ditokohkan oleh masyarakat Indonesia, sudah dijadikan salah satu ketua umum ISMI ya kan. Lalu kemudian lebih baik jaga betul kehormatan di hadapan Allah ya. Jangan membela dengan pembelaan yang kemudian ibu tidak punya pengetahuan tentangnya. Siapa sebenarnya Kanjeng Dimas Taat Pribadi ini? Lebih baik ibu segera sadar, segera kembali pada ajaran Allah, kembali pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada lagi karomah yang datang kepada orang-orang seperti itu ya. Yang datang kepada orang beriman itu hanya maunat, dan itu datangnya hanya dalam keadaan terdesak, nggak bisa dipamer-pamerkan seperti itu, apalagi menggandakan uang, lalu kemudian memberikan ini itu dan lain sebagainya, seakan-akan dia orang hebat. Sebenarnya itu tidak ada orang hebat zaman sekarang ini, zaman rasional. Ibu sudah berpendidikan, saya pikir ibu sangat luas pendidikannya. Kembalilah pada jalan Allah, karena memang ilmu ketika kemudian kita tidak bisa mampu mengamalkan, pasti kemudian akan menyesatkan kita. Maka lebih baik ibu segera kembali pada jalan Allah, supaya pengikut-pengikut Dimas, Kanjeng Dimas Taat Pribadi ini segera juga bertobat. Yang masih istiqomah segera bertobat, dan kita bantu untuk menyadarkan. Insya Allah saya ingin ya bersedia gratis, cuma-cuma untuk membantu kesembuhan Kanjeng Dimas Taat Pribadi dan juga ibu barangkali, ataupun juga pengikut-pengikutnya. Saya insya Allah bersedia untuk melakukan ruqyah sampai kalian semua mendapatkan kesembuhan.
Saya insya Allah menantang siapa saja. Bagi orang-orang yang sekarang mengaku dirinya hebat, kebal dibacok, bisa menggandakan uang, pokoknya dugdeng lah, atau merasa punya karomah. Siapapun zaman sekarang ini, insya Allah saya siap menantang. Dulu saya juga pernah menantang Gendeng Pamungkas untuk menyantet saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya pun belum pernah mati karena disantet oleh Gendeng Pamungkas. Sama halnya, kalau ada orang mengaku punya karomah hebat dan sebagainya, saya Abu Akila menantang untuk duel. Insya Allah saya siap risiko apapun. Jadi silahkan aja dipertemukan saya dengan orang itu. Saya pengen melihat sejauh seperti apa karomahnya itu. Karena beberapa kali juga saya sudah menantang orang-orang yang mengaku nabi, termasuk Lia Aminuddin. Saya tantang, saya bilang gitu, kalau dia memang dapat mukjizat, ayo lawan saya. Nah, tantangan seperti ini adalah tantangan tauhid, tantangan untuk membatalkan bahwasanya pengakuan dusta seperti itu tidak perlu terjadi di tengah masyarakat kita. Maka bukan tantangan kesombongan, tetapi tantangan tauhid. Kita ingin menunjukkan di hadapan masyarakat bahwasanya kekuatan kita ketika kita bersama dengan Allah. Ketika orang itu tidak bersama dengan Allah, sebenarnya dia tidak punya kekuatan apa-apa.